Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Dua orang anak ABG berniat memainkan permainan pemanggilan arwah. Tanpa diketahui siapapun, permainan yang mereka lakukan membuat mereka hilang selama 3 hari. Dan saat ditemukan, mereka hanya merasa baru pergi selama 1 jam. Semua orang mulai melihat keanehan dari sikap kedua gadis itu dan menyatakan mereka telah kerasukan. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung kita bahas di alur cerita The Exorcist Believer 2023 selengkapnya. Berawal dari sebuah kota bernama Port-au-Prince di Haiti, ada seorang wanita yang sedang hamil bernama Soren Fielding, yang sedang berkeliling di sebuah pasar. Ada seorang anak laki-laki yang mengajaknya menemui seorang paranormal untuk memberkati bayi dalam kandungannya. Setelah itu, Soren pergi ke tepi pantai untuk menemui suaminya bernama Victor Fielding. Soren mengatakan di pasar tadi ia menemui seorang wanita paranormal. Wanita itu memberkati bayi yang ada dalam kandungannya yang akan dia beri nama Angela. Setelah itu, mereka singgah ke sebuah gereja dan mengambil foto di sana. Pada sorenya, Soren sedang berada sendirian di hotel. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Semua orang dalam hotel panik dan berlari keluar. Victor yang berada di luar segera berlari menuju ke hotel. Victor langsung masuk ke bangunan hotel yang roboh itu. Ia mendapati Soren sudah tergeletak di puing bangunan. Setelah itu, Soren dibawa ke tempat evakuasi untuk mendapatkan pertolongan. Dokter menemui Victor dan bilang kalau kondisi Soren cukup parah, sehingga dokter hanya bisa menyelamatkan salah satu di antara Soren atau bayi yang dikandungnya. Sekarang kita berpindah ke kota Persi, Georgia, tepatnya 13 tahun setelah kejadian gempa itu. Victor tinggal bersama putrinya yang tetap diberi nama Angela. Ternyata yang diselamatkan saat itu adalah bayi dalam kandungan Soren, istri Victor. Pagi itu saat sedang sarapan, Angela meminta izin pada ayahnya untuk mengerjakan PR di rumah temannya yang bernama Catherine. Namun ayahnya tidak mengizinkannya. Setelah selesai sarapan, Victor mengantarkan Angela ke sekolah. Saat hendak menuju mobil, Victor melihat Angela menggunakan sebuah shawl. Angela bilang kalau itu milik ibunya. Saat selesai mengantar Angela, Victor mengambil shawl itu dan bilang kalau barang peninggalan ibunya sangat berharga. Ia tidak ingin Angela mengambilnya. Victor juga mengizinkan Angela untuk mengerjakan PR di rumah Catherine, dan Angela sudah harus pulang ketika waktu makan malam. Angela sangat senang. Saat di kelas, Angela bilang pada teman sekelasnya yang bernama Desana kalau ia akan bermain memanggil arwah bersama Catherine. Pada saat pulang sekolah, Angela dan Catherine pun pergi ke hutan di sekitar sekolah untuk bermain permainan memanggil arwah itu. Di dalam hutan, mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Di sisi lain, Victor sedang bekerja memfoto sebuah keluarga. Kembali ke hutan, Angela dan Catherine sudah berada di dalam ruang bawah tanah itu. Sementara Victor sedang mengedit hasil foto keluarga yang ia ambil tadi. Namun tiba-tiba lampu di sana redup, kemudian kembali normal. Dan saat melihat kembali hasil fotonya, ia melihat foto keluarga itu rusak. Karena hari sudah malam, Victor pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ternyata Angela belum juga pulang. Victor mencoba menghubunginya, namun ponselnya mati. Victor kemudian menghubungi ibu Catherine yang bernama Miranda. Namun Miranda bilang kalau Catherine pergi ke rumah Desana untuk belajar di sana. Dan mungkin Angela ada di sana juga. Miranda bilang ia akan mencoba menghubungi ibu Desana. Victor pergi ke rumah orang tua Catherine. Di sana Miranda menelpon Desana. Desana bilang tadi Angela dan Catherine berjalan kaki menuju ke dalam hutan. Ayah Catherine yang bernama Tony pun segera mengambil jaketnya dan mereka semua pergi ke hutan untuk mencari Angela dan Catherine. Saat mereka mencari, polisi pun datang. Victor melihat ada ruang bawah tanah di hutan. Ia masuk ke dalam untuk memeriksanya. Di sana, Miranda menemukan tas milik Catherine. Sementara di ruang bawah tanah, Victor menemukan sepatu Angela. Malam itu, polisi sudah berkumpul. Seorang polisi yang kita panggil saja Lucy menunjukkan rekaman CCTV yang sempat merekam Angela dan Catherine yang pergi ke hutan pada pukul 2.45 siang. Victor bilang pada Tony kalau Angela dan dia sangat dekat, dan Angela tidak pernah berbuat semaunya seperti pergi diam-diam seperti ini dengan Catherine. Tony kesal karena Victor seakan menuduh putrinya yang bersalah atas menghilangnya mereka.
Lucy mencoba menenangkan mereka semua. Malam itu, pencarian masih terus dilakukan. Keesokan harinya, pencarian kembali dilakukan hingga malam, tapi tidak membuahkan hasil. Malam berikutnya, Victor mencoba mencari informasi dari para tunawisma, namun tidak ada hasil apapun. Victor pun pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, ia melihat pintu rumahnya terbuka. Victor segera masuk untuk memeriksanya. Hey, Victor. Oh, good, you're home. Teman Victor yang bernama Stuart memanggil dan meminta bantuan pada dokter Behavior dan temannya yang berprofesi sebagai paranormal untuk menemui Angela. Namun Victor tidak menyukai itu dan meminta Stuart untuk membawa mereka semua pergi. Saat itu, Victor melihat mainan kertas milik Angela. Victor membuka kertas itu dan ada tulisan pilih lagi, lalu ada pilihan ibu. Stuart kembali ke rumah Victor. Ia bilang ia hanya mencoba membantu Victor menemukan Angela. Di tempat lain di sebuah peternakan, seekor kuda pingsan karena demam akibat kehujanan. Seorang pria kemudian masuk ke sebuah kandang untuk mengambil kotak P3K. Setelah mendengar penemuan Angela dan Catherine, Victor segera menuju ke rumah sakit. Victor pun segera menemui Angela dan memeluknya. Dia sangat lega karena Angela telah ditemukan. Polisi meminta Angela mengatakan pada ayahnya sudah berapa lama ia pergi. Namun anehnya, Angela bilang kalau ia pergi hanya beberapa jam saja. Namun Victor bilang kalau Angela telah pergi selama 3 hari. Setelah itu, seorang dokter bernama Dr. Lowell memeriksa Angela dan Catherine. Angela menjelaskan kalau mereka sedang berjalan ke hutan, kemudian turun hujan, dan mereka berteduh di gudang peternakan. Kaki Angela dan Catherine terlihat membengkak dan terluka. Setelah itu, dokter melakukan pemeriksaan secara intensif pada mereka. Setelah diperiksa, tidak ditemukan adanya tanda-tanda tertekan atau kekerasan seksual pada mereka. Tes toksikologi mereka juga normal. Cerita mereka sangat konsisten, yaitu mereka berjalan-jalan di hutan dan tersesat saat pulang. Karena takut dapat masalah, mereka terus berjalan. Dan 3 hari kemudian, mereka tiba di lumbung petani yang berjarak 30 mil tanpa sadar. Angela dan Catherine diizinkan pulang. Namun setelah kejadian itu, Angela dan Catherine terlihat aneh. Can I go home? I have been praying for you night and day. Can I go home now? Malam itu, Victor meminta Angela menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Angela menceritakan kalau ia ingin berbicara dengan ibunya, karena terkadang Angela mendengar suara ibunya yang berbicara padanya. Angela ingin Catherine mendengarkannya juga, karena Catherine aktif di gereja. Angela ingin memastikan bahwa ia tidak gila karena mendengar suara itu sendiri. Mereka menyalakan lilin, kemudian mengkosongkan pikiran. Berdiri di pepohonan sambil memegang sesuatu yang berhubungan dengan arwah itu. Setelah itu, mereka harus mengatakan apa yang arwah itu sampaikan pada mereka. Kemudian mereka mengambil syal yang menghubungkan Angela dengan ibunya. Ekspresi wajah Angela berubah, dan ia meminta Victor untuk pergi. Victor pun mematikan lampu kamar Angela lalu pergi. Hey, baby. Saat Victor sedang menyikat gigi, Angela mematikan dan menyalakan lampu kamar mandi. Victor memintanya untuk kembali tidur. Raut wajah Angela terlihat aneh. Ia pun kembali melanjutkan menyikat giginya. What'd you say? Angela bilang, apakah ayahnya mengatakan sesuatu tadi? Namun Victor tidak mengatakan apapun. Angela pun kembali ke kamarnya. Setelah itu, Victor ke gudang dan memeriksa panel listriknya. Saat menekan panel listrik kamar mandi, tangannya tersetrum. Keesokan harinya, Victor mengantarkan sarapan untuk Angela. Dia melihat Angela masih tidur dan tempat tidurnya basah. Dia membangunkan Angela dan mengatakan kalau dia mengompol. Victor kemudian membawa Angela ke toilet, sedangkan dia kembali ke kamar Angela dan membersihkan tempat tidurnya. Victor kemudian mendengar pintu kamar mandi terbuka. Dan saat memeriksa kamar mandi, Angela sudah tidak ada. Dia melihat air yang keluar dari keran bak mandi berwarna kecoklatan seperti lumpur. Victor juga menemukan kuku Angela yang tercabut dengan bercak darah. Dia kembali ke kamar Angela dan memeriksanya. Angela. Victor mengejar Angela dan melihatnya sudah kejang-kejang di lantai. Victor membawanya ke rumah sakit. Angela meronta-ronta sambil berkata kotor pada dokter.
Dokter kemudian menyuntikkan obat penenang pada Angela, setelah itu mengambil foto tubuhnya. Di sisi lain, Catherine dan keluarganya sedang melakukan ibadah di gereja. Di sana, pendeta yang kita sebut saja pendeta Josh sedang memimpin ibadah. Josh menyatakan rasa syukurnya karena Catherine telah ditemukan. Di sana, Catherine tampak aneh. Saat orang tuanya kembali setelah menerima komuni, Catherine sudah tidak ada lagi di sana. Adik Catherine yang bernama Tyler bilang kalau tadi Catherine keluar gereja. Tony pun pergi untuk mencari Catherine. Saat akan keluar gereja, Tony melihat ruang yang berisi pakaian dan peralatan gereja sudah berantakan. Sementara di dalam gereja, Catherine datang dengan wajah dan pakaiannya yang berwarna merah karena anggur. Josh melihat Catherine dan merasa ada roh jahat yang merasukinya. Body in the blood! Body in the blood! Body in the blood! Stop it! Setelah kejadian itu, Miranda dan Tony membawa Catherine ke rumah sakit. Dan di situ mereka bertemu dengan Victor karena Angela juga dirawat di sana. Mereka mulai khawatir karena perubahan yang dialami mereka tidak wajar. Miranda meyakini Angela dan Catherine melakukan sesuatu di dalam hutan yang membuka jalan bagi arwah jahat untuk merasuki mereka. Dan begitulah awal proses kerasukan setan. Namun Victor tidak percaya akan hal itu dan segera pergi. Di sisi lain, seorang perawat bernama Anne Brooks sedang memeriksa Angela. Saat mengukur suhu tubuh Angela, alat termometernya error. Angela bangun dan memanggil Anne dengan nama Suster Mary Xavier. Angela bilang kalau dulu bayi Anne dikeruk seperti labu busuk. Sementara itu, Victor sedang mengunjungi klinik kesehatan mental untuk berkonsultasi tentang keadaan Angela. Setelah itu, Victor pun pulang. Saat tiba di rumah, Anne sudah ada di sana. Anne memberikan buku tentang hal gaib dan pengusiran setan yang ditulis oleh seorang wanita bernama Chris McNeil pada Victor. Namun semenjak kematian istrinya, Victor tidak begitu percaya Tuhan. Saat akan masuk ke rumah, Anne menghentikannya dan meminta waktu Victor sebentar. Anne menjelaskan saat ia muda dulu, ia ingin menjadi seorang biarawati. Namun ia melanggar komitmennya dan tepat sebelum melakukan sumpah sebagai biarawati, Anne hamil dan memilih menggugurkan kandungannya. Anne menjelaskan semua novis atau calon biarawati akan memilih nama baru sebagai tanda perubahan dari kehidupan lama mereka. Anehnya, Angela tahu nama biarawati yang akan digunakan Anne dulu ketika ingin menjadi biarawati, yaitu Suster Mary Xavier. Bahkan Angela tahu tentang bayi yang digugurkannya. Anne tidak pernah memberitahu kepada siapapun nama yang ia pilih ketika berencana menjadi biarawati, serta tentang kehamilannya dulu. Mendengar itu, Victor mulai merasa cemas. Setelah kepergian Anne, Victor membaca buku itu. Di buku itu, Victor membaca tentang kasus kerasukan yang terjadi dan ada tanda goresan bertuliskan permintaan tolong. Victor melihat hasil foto tubuh Angela dan mendapatkan foto luka yang bertuliskan permintaan pertolongan. Setelah itu, Victor menyaksikan video dokumentasi Chris McNeil yang melakukan wawancara tentang kerasukan yang dialami putrinya dulu. Setelah itu, Victor meminta Anne dan Stuart untuk datang ke rumahnya. Mereka mencari tahu tentang kerasukan yang pernah terjadi selama ini. Victor pun pergi untuk menemui Chris McNeil. Sementara Anne pergi ke gereja dan menemui pastor bernama Maddox dan meminta bantuannya. Sesampainya di rumah Chris, Victor bertanya tentang kerasukan yang dialami putrinya Regan. Chris bilang kalau ia tidak pernah menyaksikan ketika dilakukannya pengusiran setan itu. Namun ia melihat bagaimana orang yang kerasukan tersebut. Selama 10 tahun, Chris berusaha mempelajari tentang kerasukan dari semua budaya, agama, dan ritual yang ia temukan. Hingga akhirnya ia membuat buku dan buku itu sukses. Namun putrinya Regan tidak menyukainya. Karena itu, Regan pergi meninggalkannya sampai sekarang. Victor menunjukkan foto perut Angela yang memiliki goresan yang bertuliskan permintaan tolong. Victor meminta Chris agar mau membantu putrinya. Di rumah sakit jiwa, Angela menuliskan kata Regan. Victor dan Chris sampai di rumah sakit itu. Di sana sudah ada Anne dan Pastor Maddox. Kemudian, mereka pergi ke ruangan Angela. Where's the other girl? Angela tahu kalau Chris akan datang. Angela bilang kalau dia sedang menunggu Chris. Malam itu, Victor dan Chris pergi ke rumah Catherine. Karena tidak ada yang membuka pintu, mereka langsung masuk ke dalam rumah. Victor menemukan Tony yang putus asa, sedang duduk di lantai sambil berdoa. Sementara Chris menemui Catherine. Victor juga menemukan Miranda dan anaknya yang lain sedang duduk di dapur sambil berdoa.
Victor mengajak mereka untuk pergi dari situ. Sementara Chris menemukan Catherine di kamarnya sedang membaca Alkitab. Chris bilang kalau ia tahu siapa yang merasuki Catherine dan pasti setan itu juga mengetahui siapa Chris. Setan itu bertanya, apakah Chris mencari Regan? Karena ia bisa membantunya menemukan Regan. Namun Chris menolak setan itu. Setan itu bilang kalau Regan sudah terbakar di neraka. Release this child. Setelah itu, Chris membantu Catherine untuk bangun dan membawanya ke tempat tidur. Tiba-tiba, Catherine mengambil salib yang terjatuh tadi. Victor yang mendengar teriakan Chris segera menemuinya. Namun ia tiba-tiba teringat tentang kejadian gempa yang merenggut nyawa istrinya. Victor pun sampai di kamar Catherine dan melihat Chris yang menangis sambil memegang kedua matanya yang ditusuk. Setelah itu polisi datang. Chris pun segera dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan mata yang intensif. Sementara Anne dan Pastor Maddox pergi ke perkumpulan para pastor dan menjelaskan tentang kasus kerasukan ini. Mereka menunjukkan beberapa bukti foto kerasukan yang dialami Angela dan Catherine. Maddox meminta izin untuk melakukan pengusiran setan pada mereka berdua. Sementara di rumah sakit, Victor datang untuk menjenguk Chris. Victor merasa bersalah karena telah melibatkan Chris. Chris bilang ketika bertemu dengan setan itu, setan tersebut bilang kalau Regan telah mati. Namun Chris tidak percaya akan hal itu. Chris meminta agar Victor mengumpulkan semua orang, dan dengan iman dan kepercayaan, mereka bisa mengusir setan itu dan menyelamatkan Angela dan Catherine. Setelah itu, Victor serta Tony dan keluarganya pergi menemui Josh di gereja untuk meminta bantuan. Kemudian, Victor menemui Dr. Behabe di pemakaman untuk meminta bantuannya. Victor melihat Behabe sedang mengumpulkan akar-akaran. Behabe bilang kalau suku di Afrika percaya dengan menggabungkan alat penduduk asli di sana dan ditambahkan dengan tumbuh-tumbuhan dan akar yang tumbuh di tanah dan mengolahnya, mereka dapat melakukan ritual penyembuhan. Malam itu, Victor pun mempersiapkan tempat untuk melakukan pengusiran setan di rumahnya. Kemudian Behabe membuat sebuah pola di lantai. Dia menjelaskan arti pola, di mana ada sebuah titik awal dan akhir. Jadi mereka akan menerobos alam gelap dan membuat kedua anak itu melewati alam tersebut menuju ke alam kehidupan. Setelah itu, Victor menjemput Angela dari rumah sakit jiwa menuju ke rumahnya. Begitu juga Tony dan Miranda membawa Catherine ke rumah Victor. Behabe sedang mempersiapkan air di bathtub dan melakukan ritual di sana. Kemudian, Stuart dan Victor membuat kursi tempat duduk Angela dan Catherine nantinya tepat di atas pola yang dibuat Behabe. Tak berapa lama kemudian, Pastor Maddox datang. Maddox bilang kalau ia tidak bisa melakukan pengusiran setan. Ia tidak diizinkan oleh keuskupan karena memiliki resiko besar dan sangat berbahaya. Anne dan Victor kecewa mendengar itu. Victor bilang ia akan tetap melakukan pengusiran setan dengan atau tanpa Maddox. Anne meminta saran dari Maddox mengingat kedua anak itu yang terus menderita karena kerasukan ini. Maddox menjelaskan tentang cara pengusiran setan pada Anne. Maddox bilang kuasa Tuhan bekerja melalui kita semua. Victor menemui yang lainnya dan mengatakan kalau Pastor Maddox tidak bisa membantu mereka karena tidak mendapatkan izin dari gereja. Mereka semua putus asa. Kemudian Anne datang dan bilang kalau dia yang akan melakukannya, karena ini adalah takdirnya. Dia keluar dari biara dan sekarang menjadi tetangga Victor. Ini adalah jalan dari Tuhan agar dia bisa membantu kedua anak itu. Victor meminta agar semuanya harus yakin dan percaya. Mereka harus bersiap, karena ketika mereka memulai ini, mereka tidak akan berhenti sampai selesai. Kemudian semuanya masuk ke dalam ruangan. Di sana Angela dan Catherine sudah diikat di kursi. Alat detak jantung juga dipasang untuk mengetahui kondisi jantung mereka berdua. Mereka pun memulai pengusiran setan. Tapi kali ini, pengusiran setan selain dilakukan dengan ajaran Alkitab, Behabe juga membantunya dengan menggunakan ajaran leluhurnya. Behabe menghidupkan 2 buah lilin hitam, kemudian memberikan kepada mereka semua sebuah kalung perlindungan yang disebut kris-kris. Setelah itu, Anne mulai membacakan isi Alkitab dan mencoba mengusir setan dari tubuh kedua anak tersebut. Catherine meludah ke arah Anne dan bilang kalau malam ini mereka semua yang akan mati. Mereka semua pun bersatu dan memerintahkan setan itu untuk meninggalkan tubuh kedua anak tersebut. Kedua anak ini bilang kalau Anne merupakan pelacur dan pembunuh anak sendiri. Sekarang anaknya meronta di dalam neraka. Anne yang tidak sanggup mendengar itu kemudian mundur. Ia mengambil salib. Kemudian mereka kembali berdoa kecuali Victor. Angela bilang kalau Victor tidak percaya Tuhan.
Karena tidak berhasil melakukan pengusiran saat itu, mereka semua keluar ruangan dan beristirahat sejenak. Sementara Tony keluar dari rumah itu. Behabe mengambil air yang berisi tanaman dan akar yang telah ia bacakan doa. Behabe kembali masuk ke ruangan itu. Stuart meletakkan 2 piring di sebelah kedua anak itu. Kemudian Behabe menyiram mereka dengan air tersebut. Air itu melambangkan bibir Yesus yang dibasuh dengan air cuka saat disalib. Tiba-tiba kedua anak itu meronta-ronta sambil berteriak. Mereka mengeluarkan seperti gas dari dalam tubuhnya yang berbau busuk. Behabe kemudian menyalakan api untuk disembur. Behabe bilang ini hanya permulaan saja. Kemudian dia mengambil air bekas siraman kedua anak itu dan meminta Victor membuangnya ke arah timur dan jauh dari rumah ini. Saat membuang air, Victor melihat Maddox sedang berdoa di dalam mobilnya. Victor mendekati Maddox dan bilang kalau pertarungan dengan setan terjadi di dalam, bukan di luar. Tony juga kembali masuk ke ruangan itu. Salib yang dipegang Anne menjadi panas dan Anne menjatuhkan salib itu. Victor mendekati Angela dan membacakan doa Bapa Kami. Saat itu, setan dalam tubuh Angela mencoba menggoyahkan Victor lagi. Angela bilang kalau sebenarnya ayahnya tidak menginginkannya, karena dahulu ayahnya memilih menyelamatkan ibunya, bukan dia. Namun karena ibunya tidak bisa terselamatkan, Angela lah yang berhasil selamat. Sekarang Angela ingin memberi pilihan lagi. Ia meminta agar mereka memilih siapa di antara Angela dan Catherine yang akan diselamatkan. Angela meminta Victor untuk memilih menyelamatkannya, sementara Catherine meminta Miranda untuk memilih menyelamatkannya. Victor dan Miranda memutuskan tidak akan memilih. Tepat saat itu, Pastor Maddox datang. Ia datang sambil membacakan doa. Semua orang merasa lega karena Maddox memutuskan untuk membantu mereka. Maddox memegang kepala kedua anak itu dan mencoba mengusir setan dari tubuh mereka. Semua terkejut melihat Pastor Maddox yang tewas. Victor pergi mengambil syal milik Soren dan memakaikannya pada Angela. Victor meminta maaf karena telah mengambil syal itu sebelumnya. Dia bilang kalau ia dan ibunya sangat menyayangi Angela. Dia meminta Angela untuk kembali, karena jika Angela mati, ia juga akan mati. Mendengar itu, Angela mulai sadar. Catherine sendiri mencoba mempengaruhi Miranda dan Tony. Catherine bilang siapa yang akan memilihnya, karena dia akan mati. Tony yang mendengar itu terpengaruh. Tony bilang kalau ia memilih Catherine untuk selamat. Semua mencoba menghentikan Tony. Lampu tiba-tiba berkedip. Catherine dan Angela tampak mulai kehilangan kesadaran. Victor kemudian melepaskan ikatan Angela. Angela membenturkan kepalanya ke kepala Victor hingga Victor terpental. Situasi mulai kacau dan semua barang di sana mulai bergetar. Detak jantung Angela berhenti dan Angela pun terjatuh. Victor mendekati dan memeluk Angela sambil menangis. Tak berapa lama kemudian, detak jantung Catherine juga berhenti. Dan Catherine pun meninggal juga. Victor mengingat kembali masa lalunya bersama Soren dan juga putri kesayangannya yaitu Angela. Perlahan, Angela pun mulai sadar. Ternyata setan itu memilih membawa Catherine. Sama seperti sebelumnya ketika Victor memilih Soren, namun akhirnya Angela yang selamat. Kali ini juga sama. Saat Catherine yang dipilih, Angela yang selamat. Beberapa saat setelah itu, polisi pun datang. Polisi membawa jenazah Pastor Maddox. Polisi juga menginterogasi beberapa orang di sana. Tony dan Miranda sangat terpukul karena kehilangan Catherine. Beberapa hari setelah kejadian itu, Lucy sedang berbicara pada Anne. Lucy masih tidak percaya kalau itu adalah perbuatan iblis. Anne menjelaskan kalau menurutnya, setiap orang dilahirkan dengan harapan, impian, dan keinginan untuk bahagia. Dan setan sendiri memiliki sebuah keinginan, yaitu membuat kita menyerah. Setelah kejadian itu, semuanya pun kembali normal. Walaupun Angela masih merasa kehilangan akan Catherine. Di sisi lain, akhirnya Regan yang selama ini pergi, datang dan menemui Chris. Chris sangat bahagia, karena akhirnya Regan memutuskan untuk menemuinya. Cerita pun berakhir di sini guys. Nah, itu tadi alur cerita The Exorcist Believer 2023 selengkapnya. Rencananya franchise ini akan menghadirkan 2 buah sequel lagi. Jadi, kita tunggu saja ya. Berikutnya masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi, tetap di Scary Stories.
Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.